Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda yang berada, kali ini saya akan memberikan pengertian karena banyak yang bertanya tentang getaran-getaran di badan di waktu kita melakukan sebuah amalan atau berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bang Ali Zubairi Demak. Salam wakahi solawate. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kepada sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, semoga sobat-sobatku dimanapun Anda berada diberikan kesehatan jasmani rohani dan diberikan kelancaran rezeki dalam berwirausaha, dalam bekerja, dalam hal apapun. Semoga rezeki yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi rezeki keberkahan. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda yang berada, kali ini saya akan memberikan pengertian karena banyak yang bertanya tentang getaran-getaran di badan di waktu kita melakukan sebuah amalan atau berzikir. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal. Memang dalam menjalankan sebuah wasilah atau menjalankan riyadah untuk menuju kespiritualan, bisa dikatakan seperti itu. Entah itu menjalankan spiritual, entah itu menjalankan wiridan-wiridan biasa, tetapi yang Anda jalankan biasanya ini wiridan yang sudah berwasilah, dan wiridan seperti ini biasanya yang menuju untuk berenergi-energi. Tapi jangan lupa semuanya kita menjalankan wirid-wirid itu semuanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memohon hal-hal yang lain, entah itu bertujuan untuk keburukan atau untuk hal-hal yang negatif. Intinya kita melakukan wiridan atau riyadah-riyadah yang benar-benar berwasilah dan yang benar-benar bersanad, tujuannya sebagai jembatan atau sebagai perantara kita untuk terkabulnya sebuah doa, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kita memohon syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan karamah-karamahnya para wali-waliullah dan para masyayikh-masyayikh dan para kiai-kiai, terutama adalah guru kita, karena sebuah wiridan atau wasilah itu sebagai jembatan atau perantara. Karena kita semuanya itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus memiliki perantara, harus memakai perantara, dan perantara itu sendiri kalau bisa yang bersanad, yang jelas, yang bersanad yang jelas. Insya Allah dengan sanad yang jelas itu akan memudahkan, akan memberikan kelancaran dengan apa yang kita riadoh-riadohkan. Dan insya Allah yang kita riadoi, yang kita lakoni, insya Allah bisa menjadikan amalan soleh dan bisa menjadikan sesuatu yang insya Allah nanti kita juga mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala di kelak nanti dengan wasilah-wasilah yang kita baca atau yang kita riadohkan. Karena dari sekian riadah atau wasilah atau wirid-wirid, kadang sobat-sobatku itu bertanya, ada getaran-getaran, entah itu getaran di tangan, entah itu getaran di badan, entah itu getaran di kaki, entah itu getaran di punggung, atau dimanapun sebuah getaran. Apabila kita melakukan dalam keadaan wirid, entah itu sobatku itu melakukan wirid tengah malam, atau wirid biasa sehabis 5 waktu, atau di waktu kita itu bisa dikatakan berkumpul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu kita berada di tempat-tempat yang bisa dikatakan angker atau mistik. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, biasanya dalam getaran itu, getaran di badan, itu banyak memiliki tanda-tanda. Jadi sobat-sobatku bisa dirasakan
cukup dua saja di dalam getaran di dalam tubuh kita. Biasanya seumpama kita itu melakukan wirid atau melakukan tadi yang sudah saya bicarakan, dimanapun sobatku, entah itu dalam keadaan wiridan atau dalam keadaan kita berdampingan dengan seseorang atau di tempat-tempat yang angker, kita merasakan bisa dikatakan badan kita itu bergetar. Seperti kayak ada yang menggerakkan. Dan begitu pula di tangan kita. Di tangan kita itu kayak getaran atau energi seperti semut yang mau masuk ke tubuh kita. Kadang getaran itu bisa dirasakan di punggung, entah itu apalagi yang paling hebat, itu di seluruh tubuh. Kalau di seluruh tubuh itu kita merasakan getaran yang sangat hebat, ya, itu insya Allah energi yang di dalam tubuh kita itu sangat banyak. Dan getaran itu sendiri biasanya itu bisa dirasakan melalui hawa atau bisa dikatakan melalui suhu tubuh yang ada di tubuh kita. Apabila kita merasakan getaran itu, entah itu dari mana saja, dari arah penjuru yang ada di tubuh kita, itu rasanya itu seumpama getaran itu entah besar, entah kecil, tetapi kita merasakan nyaman, merasakan dingin atau sejuk, atau merasakan ketenangan. Insya Allah seperti itu energi yang ada di tubuh kita. Insya Allah itu energi positif, energi baik. Dan apabila sebaliknya di dalam tangan kita, entah tubuh kita, entah itu getaran kecil atau getaran besar, tetapi di dalam tubuh kita itu merasakan seperti hawa yang hangat, merasakan energi atau hawa di dalam tubuh kita itu, suhu kita itu merasakan hangat atau panas. Dan biasanya kalau rasanya hangat atau panas itu seolah-olah kita itu mau memuncak atau mau marah. Nah, energi seperti itu biasanya bisa dikatakan energi negatif. Tetapi maaf, kebanyakan energi negatif. Tetapi kalau seumpama energi panas itu energi positif, entah itu energi khodam atau jin atau apa yang mengikuti wasilah kita, energinya seumpama itu ilmu kebaikan atau bisa dikatakan intinya ilmu kebaikan, tapi energinya panas, berarti khodam itu atau energi itu bisa menyatu dengan tubuh kita itu bisa dikatakan sangat kasar. Jadi apabila energi yang sangat kasar itu bisa untuk menuju yang negatif. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, insya Allah dengan getaran-getaran yang ada di tubuh kita ini bisa dirasakan dan bisa diintrospeksi diri. Kalau kita sudah merasakan energi yang seperti itu, atau yang bisa energi yang rasanya hangat atau panas atau bagaimana, sumpah energi itu energi kasar atau negatif, marilah kita cepat-cepat membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bisa diimbangi langsung kita melakukan untuk bersuci atau berwudu agar pikiran kita, hati kita tenang, damai, aman. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, insya Allah dengan tanda-tanda getaran di dalam tubuh ini bisa dirasakan melalui suhu tubuh. Dan cukup sekian dari saya, dari Kang Ali Zubaidi Dimak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Wokahi solawate.